Nah, itu produk satu namanya Hydrogen Fountain. Yang kedua, ini namanya STO Hydrogen Mist. Ini yang kedua, STO ini juga menggunakan teknologi hidrogen. Oke. Namun STO ini untuk pemakaian luar ya. Kalau Hydrogen Fountain buat minum sama buat inhalasi ke dalam. Nah, kalau STO itu buat bagian luar. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, dia anti aging. Kenapa? Karena hidrogen itu antioksidannya terbaik. Ya, makanya dia bisa buat kulit, anti aging. Yang kedua, STO ini menggunakan teknologi selain dia buat anti aging, dia juga bisa untuk antivirus, antibakteri, anti kuman. Jadi namanya antiseptik alami gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kandungan kimianya. Jadi yang ketika Anda beli mesin STO-nya, isinya Anda pakai air minum merek apapun. Isi, Anda pakai STO, pencet, ya tinggal semprot gitu ya teman-teman ya. Dan ini produknya berasal dari Korea juga karena dari pabrik Fonten. Oke. Nah, STO Hydrogen Mist dari EWG yang dibuat di Korea Selatan berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan dan kecantikan kulit dengan khasiat alami dari kandungan air hidrogen aktif yang tinggi serta dilengkapi dengan fitur face massaging magnetic cap. Jadi tutup botolnya ini bisa buat gosok ya bagian muka Anda di pipi, di jidat, di leher, di dagu, macam-macam gitu ya. Untuk apa? Untuk mengencangkan atau menaikkan atau lifting namanya ya kulit Anda. STO Hydrogen Mist memakai teknologi yang canggih dan modern sehingga mampu memproses langsung air mineral menjadi air dengan kandungan hidrogen aktif yang tinggi hingga 1000 ppb part per billion. Oke, dan ini sertifikatnya juga internasional. Ya, jadi khasiatnya adalah anti aging, membantu mengencangkan kulit wajah serta membantu meminimalisasi keriput, membantu meningkatkan kelembapan kulit. Jadi kalau kulit Anda kering bisa dibuat lembab sebagai antibakteri untuk membantu membersihkan kulit dari bakteri berbahaya, dan selanjutnya membantu mendorong kotoran yang menyumbat pori-pori kulit wajah penyebab jerawat. Jadi teman-teman ya, ketika Anda banyak jerawat atau komedo, Anda semprotin pakai STO. Nanti jangan kaget ya, komedo Anda nanti bisa keluar, jerawat Anda nanti cepat kering. Oke, nah ini ya. Dan juga selanjutnya membantu mengecilkan pori-pori. Buat Anda yang muka, leher atau bagian tertentu yang pori-porinya besar, Anda semprotin pakai STO, itu bisa kecil pori-porinya. Oke, dan membantu membuat kulit tampak lebih cerah alami, dan ini juga ya sterilisasi dari virus, bakteri, kuman, parasit dan sebagainya. Nah, ini karena molekul hidrogen itu sangat kecil, bahkan bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau untuk kulit juga sama. Dibandingkan dengan air biasa punya molekul, air biasa punya molekul itu nggak bisa masuk ke dalam kulit. Kalau air hidrogen karena molekul kecil dia bisa masuk. Makanya dia bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kulit seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya testimoninya, saya singkat aja. Nah, ini ya. Jadi ini buat kulit ya. Jadi Anda selain sehat, orang kalau udah sehat pasti mau cantik. Orang kalau udah sehat pasti mau ganteng. Itu. Memang yang pertama tuh sehat dulu. Habis sehat baru awet muda atau cantik atau ganteng, teman-teman ya. Nah, ini testimoni teman-teman ya. Nah, ini menggunakan magnetic cap-nya STO. Digosok kurang lebih sekitar 5 menit, langsung kencang. Ya. Nah, ini juga sama. Langsung kencang. Nah, ini juga sama ya. Tuh. Ini 8 menit. Tuh, langsung. Beda jauh, teman-teman ya. Sama tangan juga. Tuh, lihat. Kerutannya berkurang jauh. Oke, nah ini kelengkapannya, dapat box, buku panduan, STO, mesin ya. Dapat nozzle itu dapat 2. Ya, ada kepala charger, kabel, asam sitrat untuk membersihkan botol. Oke. Setiap hari kulit kita tak luput dari paparan radikal bebas yang berbahaya untuk kulit. Seperti sinar ultraviolet, make up dan skincare yang memiliki bahan kimia berbahaya, debu, polusi, asupan makanan yang tidak sehat, dan asap rokok. Paparan radikal bebas secara terus-menerus dan berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai masalah pada kulit, seperti perubahan warna kulit atau hiperpigmentasi, kulit kusam, jerawat, garis halus dan keriput, penuaan dini, bahkan kanker kulit. Oleh karena itu, kulit sangat butuh perlindungan maksimal agar tetap sehat dan terhindar dari bahaya radikal bebas yang mengancam kesehatan dan kecantikan kulit kita. Livewell Global menghadirkan perawatan kulit STO Hydrogen Mist dengan teknologi modern air hidrogen yang dibuat di Korea Selatan. STO Hydrogen Mist dapat menghasilkan air hidrogen yang sangat bermanfaat sebagai antioksidan, antibakteri,
dan anti-iritasi untuk menyehatkan dan membuat kulit tampak lebih muda, cerah, dan kencang. Molekul air hidrogen yang dihasilkan Esteo Hydrogen Mist sangat tinggi, dengan partikel air yang sangat kecil, sehingga mampu menyerap maksimal ke pori-pori dan dapat membersihkan kulit Anda dari bakteri yang merugikan. Air hidrogen yang dihasilkan Esteo Hydrogen Mist dapat meresap ke dalam kulit dengan sempurna, sehingga permasalahan kulit kusam, penuaan dini, keriput, jerawat dapat diatasi secara efektif. Semprotkan Esteo Hydrogen Mist ke wajah dan tangan Anda pada pagi, siang, malam hari, atau kapanpun saat Anda beraktivitas sehari-hari. Penutup botol juga dilengkapi dengan fitur Face Messaging Magnetic Cap atau magnet pemijat wajah yang dapat membantu mempercepat penyerapan air hidrogen ke kulit dan mengencangkan kulit saat magnet digosokkan. Anda juga dapat menyemprotkan Esteo Hydrogen Mist ke benda-benda di sekitar sebagai alat sterilisasi untuk terbebas dari virus, bakteri, dan kuman. Esteo Hydrogen Mist telah memperoleh berbagai sertifikasi internasional yang menjamin kualitas serta keamanan produk. Esteo Hydrogen Mist juga telah mendapatkan sertifikasi uji klinis yang dapat membunuh hingga 99,9% bakteri dan virus yang merugikan. Berbagai penelitian ilmiah juga telah membuktikan manfaat air kaya hidrogen untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Cara menggunakan Esteo Hydrogen Mist sangat sederhana. Masukkan air mineral ke dalam botol Esteo Hydrogen Mist, tekan 2 kali tombol power yang terletak di bagian bawah. Dalam 1 menit, air kaya hidrogen siap untuk Anda gunakan. Dapatkan kulit sehat, cantik, tampak lebih muda dengan teknologi air hidrogen Esteo Hydrogen Mist. Praktis, aman, dan cocok untuk semua jenis kulit. Oke ya, cocok untuk semua jenis kulit ya, mau yang kasar, mau yang halus, mau yang berbulu, semua cocok ya. Bahkan untuk binatang pun sangat bagus ya. Kapan-kapan boleh ya testimoni hidrogen untuk binatang piaraan gitu ya. Karena ada beberapa member yang kasih minum binatang piaraannya itu kasih hidrogen gitu. Ada yang kucing, ada yang anjing, ada yang burung. Mungkin next ada buaya, singa, macan gitu ya. Oke, nah ini teman-teman ya, produk LWG ya, ini semuanya. Nanti Anda bisa pelajari lagi di lwgpedia.com atau Anda bisa buka media sosial LWG, jadi banyak penjelasannya, atau Anda bisa tanya sama pengundang Anda. Oke. Oke, itu aja teman-teman penjelasan 2 produk yang berteknologi hidrogen yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah namanya hydrogen fountain, itu Anda bisa dapat hidrogen dengan cara minum, dan Anda dapat air hidrogen. Dan yang kedua, fungsi kedua dari hydrogen fountain, Anda bisa dapat gas hidrogen ya dengan cara Anda inhalasi. Nah, itu produk pertama hydrogen fountain. Nah, produk kedua namanya Esteo Hydrogen Mist, itu untuk bagian luar, Anda semprot, itu untuk kesehatan kulit Anda. Jadi Anda udah sehat, Anda jadi juga tambah awet muda, tambah cantik, tambah ganteng, dan segala macam, teman-teman ya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke Dokter Andi. Oke, Dok, kita ngobrol lagi, Dok. Oke. Ya. Kita sekarang jam 21.13, kita sampai 21.30, berarti kurang lebih ada 15 menit lagi, Dok. Oke. Oke, Dok, ini agak menyimpang, agak menyimpang lah ya dari tema kita. Pertanyaan saya gini, Dok. Selain antioksidan terbaik ya hidrogen sebenarnya juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Ya. Itu gimana, Dok? Jadi gini, kalau berat badan sih sebenarnya kuncinya di makanan ya. Kalau istilahnya kalau hidrogen itu, jadi kalau gini, si hidrogen itu tuh banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang utamanya tuh sebagai antioksidan. Ya. Tapi dia punya efek sebagai, jadi itu membuat si sel-sel yang terpapar hidrogen secara rutin itu jadi bekerja dengan lebih baik gitu. Nah, salah satunya tuh jadi lebih gampang untuk menurunkan berat badan, nurunin gula darah gitu, kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau misalnya minum hidrogen tiap hari, makannya masih berlebihan, agak susah berat badannya turun, karena
kuncinya berat badan tuh di makanan sebenarnya. Makanan itu pokoknya jangan berlebihan aja. Makan jangan berlebihan tuh kalau udah kenyang berhenti, kalau nggak lapar jangan makan gitu. Jadi jenis makanannya sebenarnya nggak terlalu banyak kepentingannya ya. Pokoknya asal sehat lah minumnya. Tapi yang bikin berat badan kelebihan itu tuh makan yang berlebihan tadi. Nah, kalau misalnya kita udah bisa menjaga makan yang nggak berlebihan, terus minumnya air hidrogen terus, si sel-sel tubuh tuh jadi bekerja lebih baik, dan secara tidak langsung tuh nanti lama-lama tuh jadi lebih gampang turun berat badannya. Jadi ada penelitian-penelitian manfaat hidrogen pada menurunkan berat badan, memperbaiki profil kolesterol, tapi nggak istilahnya nggak kayak obat sakit kepala minum paracetamol hilang gitu, enggak, tapi dia bekerjanya secara simultan bareng-bareng. Selain manfaatnya tuh bekerja kayak mirip kayak olahraga lah. Olahraga itu kan bisa menurunkan berat badan, tapi kalau makannya berlebihan tetap aja orang olahraga berat badannya malah naik juga kan banyak. Ya Kurang kan, lebih gitu. daripada orang yang mau turunin berat badan pakai air biasa yang nggak ada manfaatnya untuk menurunkan berat badan, ya lebih baik pakai air hidrogen yang ada manfaatnya dan ada penelitiannya untuk penurunan berat badan kan. Ya gitu, iya betul. Nah dok, ini jadi gini dok, tema berikutnya saya mau bahas dok, konsumsi hidrogen itu untuk penurunan berat badan. Nanti dokter Andi bisa bantu kasih penjelasannya, manfaatnya serta penelitiannya dok. Karena LWG ini lagi punya program namanya Weight Loss Challenge dok, gitu. Ya. Dibantu dengan produk-produk LWG lainnya yang bisa untuk membantu menurunkan berat badan, ya, atau membuat berat badannya jadi ideal lah, gampangnya gitu dok. Gitu. Nanti kita atur waktu ya dok ya. Oke. Oke, nah saya mau lihat di Zoom ya apa. Oke, chatnya. Kandungan antioksidan waktu inhaler 10 menit dan air hidrogen 1 tumbler berapa banyak dan tahan berapa lama di dalam tubuh kita? Apakah hidrogen bisa membunuh virus atau bakteri? Nah, ini kayaknya saya yang jawab. Saya jawab dulu aja, dok ya. Boleh. Nah, jadi gini, tadi yang sudah saya jelaskan, waktu inhalasi 10 menit itu setara dengan Anda konsumsi air hidrogen sebanyak 5 liter. Itu ya. Oke, dan kalau Anda konsumsi 2 liter hidrogen itu setara dengan ribuan dan buah-buahan antioksidannya. Oke. Nah, dan tahan berapa lama di dalam tubuh kita? Nah, ini dokter Andi bisa jawab. Ya, saya sih kadang-kadang suka ngelihatnya yang dibalik pertanyaannya gitu ya. Jadi itu tuh perlu difahami. Kalau ada yang nanya kayak gitu tuh berarti belum dapat manfaat gambaran besar dari manfaat si hidrogennya. Iya. Ya. Jadi kalau orang yang udah tahu manfaat misalnya olahraga lah yang gampang ya. Jadi dia pelajari manfaat olahraga, dia udah tahu manfaat olahraga tuh banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Dia tuh nggak akan sibuk mikirin ini olahraga saya misalnya setengah jam, itu efek kesehatannya berapa menit baru timbul. Nggak, udah olahraga aja udah minum olahraga aja udah tiap hari, nanti tuh lama-lama bisa sehat gitu. Tapi jangan ngarepin saya pengen olahraga berapa bulan saya olahraga gula darah saya jadi bagus gitu. Itu tuh kerjanya si hidrogen itu tuh bukan kayak obat gitu. Jadi tuh kerjanya tuh mirip olahraga. Kalau misalnya dia olahraga secara rutin, itu tuh segala macam jadi bagus. Daya tahan tubuh, kolesterol, tensi, segala macam bisa jadi lebih bagus. Asal dia dikombinasi sama yang lain. Misalnya makannya nggak berlebihan, terus juga rajin aktivitas yang menyehatkan gitu ya. Jadi kalau yang hal-hal kecilnya ini tuh berapa lama ada di dalam tubuh, kadang-kadang penelitiannya juga nggak jelas. Tapi kalau di luar tubuh, kalau misalnya kita nyimpen air tumbler hidrogen ya, di hidrogen fountain, terus kita nggak minum, itu dalam sejam 2 jam tuh kadarnya turun. Jadi kalau mau minum diproses lagi. Tapi kalau udah masuk ke dalam tubuh, itu nggak ada penelitian berapa lama dia ada di dalam tubuh. Dia udah jadi dalam tubuh sih udah nggak kemana-mana lagi. Dia masuk ke dalam sel, masuk ke dalam masuk ke usus, masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah dia nyebar ke seluruh tubuh, terus nanti dia dibuang juga mungkin
lewat saluran kencing dan sebagainya. Kalau diinhalasi masuk ke saluran nafas, masuk ke pembuluh darah, masuk ke dalam sel, nanti siklusnya. Kalau kita minumnya tiap hari kan nanti nggak peduli, nggak terlalu penting gitu. Yang ada di dalam tubuh berapa banyak, karena nanti akan digantikan lagi kan. Jadi kita kalau minumnya tiap hari air hidrogen, itu tuh nggak penting sih hidrogennya berapa lama ada di dalam tubuh. Karena tiap pagi, siang, sore, malam kita minum terus air hidrogen. Air hidrogen yang lama dibuang lewat saluran kencing, ada molekul hidrogen yang masuk lagi lewat air minum yang baru kita minum gitu. Jadi di dalam tubuh kita tuh kalau kita rutin minumnya air hidrogen terus-terusan, itu seluruh sel itu tuh penuh dengan hidrogen dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena kita tuh selalu minumnya tuh nggak pernah minum air selain air hidrogen. Jadi si air hidrogen yang masuk menyebabkan menyebar ke seluruh tubuh. Kalaupun nanti dia beberapa jam atau beberapa waktu nanti dia bakal keluar, nggak terlalu masalah. Karena nanti kan kita minum lagi, masuk lagi yang baru. Jadi terus aja muter gitu. Jadi kita tuh nanti kebayang nggak misalnya orang yang nggak biasa minum air hidrogen, itu tuh tadi kan saya bahas air yang diproses sama tumbler hidrogen fonten itu tuh beda sama air biasa. Bukan kandungan hidrogennya loh, si molekul airnya tuh lebih gampang diserap gitu. Iya. Bayangin kita kalau orang udah biasa minum air hidrogen tuh dia bahkan kadang-kadang lupa bahwa itu tuh pola hidup sehat. Dia tuh udah biasa minum aja gitu. Kalau orang olahraga tuh masih suka kadang-kadang berpikir bahwa ini tuh saya tuh melakukan sesuatu yang bagus buat kesehatan saya. Kan kadang gitu ya, kalau orang olahraga tuh ada perasaan seneng gitu ya. Aduh, alhamdulillah nih saya udah olahraga. Nanti kalau orang udah biasa minum air hidrogen, itu kadang-kadang dia tuh lupa sebenarnya dia tuh lagi hidup sehat gitu. Dia dengan minum air hidrogen dari tumbler fonten misalnya, dia tuh udah kebiasaan kan minum, dia tuh rugi kalau minumnya air biasa, nggak diproses dulu sama tumbler. Nah kalau misalnya dia rutin minum itu tuh kadang-kadang udah nggak memikir lagi, sebenarnya itu pola hidup yang sangat bagus, yang sangat sehat gitu ya. Jadi itu tuh kalau terus-terusan nanti tubuh kita tuh sel-selnya tuh berkomunikasinya tuh dengan air yang lebih cepat gitu. Di dalamnya banyak hidrogen, terus airnya juga bergerak dengan lebih cepat gitu. Makanya biasanya orang-orang yang belum pernah minum air hidrogen pertama kalinya itu tuh awal-awal tuh sering kencing gitu. Kalau pertama kali minum air hidrogen jumlahnya sama, misalnya sehari minum 2 liter, terus dia hari ini ganti beberapa hari ini dia mulai ganti minum air hidrogen, itu tuh nanti jadi lebih sering kencing walaupun jumlah airnya sama. Karena sih airnya tuh jadi lebih cepat diserapnya, lebih cepat dibuang juga lewat saluran kencing gitu. Jadi kita tuh harus punya paradigma si air hidrogen itu tuh diminum sebagai pola hidup sehat gitu. Gak usah dipikirin yang detail kecil-kecilnya lah, pokoknya minum aja gitu. Benar. Kalau misalnya ada info-info yang kadang-kadang bikin bingung, udah aja jadi pusing jadinya nanti. Oke. Yang penting gini, ya ini buat siapa namanya Feliani ya. Tadi kan yang saya paparkan tadi materi saya itu menggunakan live blood analysis. Orang yang sebelum konsumsi hydrogen fonten sama sesudah konsumsi hydrogen fonten itu dia punya sel darahnya itu berbeda. Gitu. Jadi hasilnya itu sangat cepat. Nah itu menandakan kalau kita minum ya dalam waktu singkat itu sel darah itu langsung berubah jadi lebih bagus, jadi lebih sehat. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini ada pertanyaan yang agak beda sih. Apa pendapat Anda mengenai maraknya infus whitening sama infus vitamin C yang marak di klinik perawatan kecantikan? Apa dampak yang dapat ditimbulkan di kemudian hari? Ini perlu dijawab nggak dok? Atau boleh, nggak apa-apa. Ya jadi kalau kan tadi bahas vitamin C. Jadi kalau yang kayak gini tuh nggak bisa dijawabnya tuh langsung gitu. Jadi tuh ilmunya kan vitamin C itu biasanya dikonsumsi sebagai antioksidan. Ya. Kalau untuk kecantikan, disuntik, diinfus, kemudian untuk hasilnya, efek sampingnya, itu tuh biasanya kalau kita nyari di internet, ya cari tapi nyarinya harus bener ya. Kalau nggak nanti masuk ke situs-situs yang jualan gitu. Ini bener maksudnya masuk aja ke situs PubMed misalnya. PubMed tuh penelitian kedokteran dari jutaan penelitian dari tahun 1930-an sampai sekarang yang terbaru tulis vitamin C for skin atau for beauty gitu. Nanti itu banyak kontroversinya. Ada apa yang kontroversi dari yang mulai pro sama yang kontra tuh banyak gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada efek samping harus dijawab sama yang bener-bener netral gitu. Orang itu memang bukan jualan vitamin C, dia tuh dokter yang ditanya kayak misalnya, dok kalau saya minum ini aman nggak buat kesehatan saya? Dia tuh bukan mau jualan gitu. Nih jawabnya tuh,
Kalau orang yang jualan nanti, oh bagus kok, tenang aja, aman gitu. Tapi kalau orang yang anti malah dia bilang itu bahaya. Nah, kalau saya karena saya netral-netral aja, saya belum bisa jawab. Jadi kalau pertanyaan kayak gitu tuh harus cari dulu studi literaturnya. Oh, dari penelitian ternyata aman atau enggak tuh nanti ada penelitiannya masing-masing. Oh, ternyata masih beda pendapat, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi intinya sih kalau mau cantik ya tadi kata Pak Leo juga udah semprot-semprot aja. Yang paling udah terbukti amannya puluhan tahun itu minum air hidrogen, semprotan hidrogen gitu ya. Penggunaan hidrogen buat di kulit, buat diminum. Yang diminum tuh punya efek anti-aging, penelitiannya banyak. Yang disemprot juga punya efek anti-aging, punya melindungi terhadap macam-macam. Kalau untuk kecantikan yang manfaatnya nggak cuma buat kecantikan aja, bisa dapat semua, ya tadi minum air hidrogen aja gitu. Kalau yang lain-lainnya itu perlu penelitian dan perlu kajian yang lebih mendalam, apakah aman atau enggak jangka panjang. Mungkin setahun 2 tahun nggak apa-apa, tapi setelah 10 tahun ternyata ada efek samping yang berbahaya misalnya. Kalau si hidrogen kan tadi dari tahun 66 sampai sekarang tuh 50 tahun lebih, 60 tahun lebih tuh nggak ada masalah gitu. Oke, sip dok. Nah, adalah satu lagi dok. Air hidrogen ini kalau dibandingkan dengan propolis dengan kandungan antioksidan 20.000 orak tinggi mana? Orak itu Ya. mungkin hasil tes dari Ya. institut gitu ya. Kalau antioksidan itu ada yang namanya penelitian yang pakai tes antioksidan di luar, atau enggak pakai apa ya namanya tuh? Pakai alat yang ngukur antioksidan. Ada ya disebutnya tuh, aduh lupa saya. Pokoknya kadar antioksidan itu bisa diukur, tapi itu tuh kadar di luar tubuh. Kadar di luar tubuh, jadi misalnya kayak itu yang pakai betadin, tau nggak? Iya. Kalau betadin itu kan betadin itu tuh sifatnya tuh membunuh kuman. Jadi dia tuh kayak radikal bebas. Kalau misalnya dicampur sama sesuatu zat yang punya efek antioksidan, si betadin itu jadi dinetralin. Jadi warna air yang tadinya merah dengan betadin mengandung radikal bebas, dimasukin antioksidan, dinetralisir gitu. Jadi warnanya jadi netral. Oh, berarti ini antioksidannya ada, si cairan ini tuh dimasukin antioksidan. Nah, itu untuk tes antioksidan secara kasar. Tapi juga ada yang pengukuran dengan istilahnya mengukur kadar, aduh lupa saya itu, antioksidan adalah ya. Cuman itu tuh pengukuran di luar tubuh gitu. Di dalam tubuh tuh nggak ada yang bisa masuk ke dalam sel lebih cepat dibanding hidrogen. Karena si hidrogen itu molekulnya paling kecil di alam semesta dibandingin semua antioksidan. Jadi antioksidan vitamin C aja yang termasuk antioksidan paling kecil itu kadarnya, ukuran molekul itu masih 80 kali 90 kali lebih kecil, lebih besar dibandingkan hidrogen. Jadi kalau misalnya di luar tubuh mungkin vitamin C itu bisa menetralisir si betadin tadi. Tapi kalau di dalam tubuh si betadinnya kalau udah si radikal bebasnya kalau udah masuk ke dalam sel, si vitamin C-nya itu belum tentu bisa masuk ke dalam sel dengan mudah gitu. Sementara si hidrogen tuh udah siap di dalam sel. Begitu ada radikal. Kalau kita minum antioksidan hidrogen setiap hari, itu bayangin seluruh sel tubuh kita tuh airnya tuh kan tubuh kita tuh 90% sel tubuh kita tuh air. Setiap sel itu 90%-nya tuh air. Kalau kita minum setiap hari tuh minumnya nggak ada air selain air hidrogen, berarti di dalam sel kita tuh airnya tuh air hidrogen gitu. Nah, jadi di dalam airnya, di dalam sel-sel kita tuh banyak hidrogen gitu. Kalaupun kita masuk radikal bebas dalam bentuk apapun masuk ke dalam sel, si hidrogen itu udah bisa menetralisir. Sementara si vitamin C itu belum tentu gitu. Atau misalnya tadi propolis dan sebagainya gitu. Karena si propolis itu pasti ada ukuran molekulnya kan. Anggap dia punya kadar antioksidan di luar tubuh 20.000 ada ukurannya gitu. Tapi di dalam sel tuh belum tentu dia bisa menetralisir radikal bebas yang masuk ke dalam sel. Karena kalau ukurannya besar, walaupun dia potensinya besar, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kurang lebih. Terus juga kalau mau anggaplah propolisnya bagus, mau minum pagi, siang, sore, malam biayanya berapa? Kan maksudnya untuk seluruh keluarga mau minum itu, oke lah, buat sekali 2 kali anggaplah lebih bagus daripada hidrogen misalnya. Tapi mau minum berapa tahun, minum suplemen, dibeli pagi, tiap hari diminum selama puluhan tahun, itu kan nggak bisa gitu. Kalau untuk praktisnya gitu ya. Kurang lebih sih gitu. Oke, thank you dok. Nah, ini dari terakhir, minum air hidrogen dengan inhalasi hidrogen bagus mana ya? Ya, kalau itu tuh kayak gimana? Kalau itu tuh jawabannya tuh pertanyaan itu bagus mana hidrogen sama olahraga? Ya kerjain aja dua-duanya, itu nggak usah dipilih-pilih gitu. Ya. Ngapain maksudnya kalau lebih bagus inhalasi, berarti saya nggak mau minum air hidrogen lagi, saya mau inhalasi aja.
Atau kalau lebih bagus air hidrogen, berarti saya minum air aja nggak usah inhalasi, kan enggak. Tapi intinya sih kalau masalah masing-masing itu ada kelebihannya. Kalau Oke. yang orang yang inhalasi hidrogen, dia punya asma gitu ya, alergi saluran nafas, dia lebih banyak dapat manfaat dari inhalasi. Tapi kalau dia misalnya punya penyakit saluran cerna, lambung, diare kronis, dia tuh lebih banyak dapat manfaat dari air hidrogen karena air hidrogennya sebelum masuk ke dalam tubuh kita tuh lewat saluran cerna dulu. Kalau saluran nafas kan, kalau diinhalasi kan lewat saluran nafas dulu. Jadi masing-masing aja ada kelebihannya masing-masing gitu. Kadar hidrogen yang inhalasi lebih tinggi dibandingkan minum air hidrogen. Tapi nggak bisa kita tuh terus-terusan inhalasi pagi, siang, sore, malam gitu kan kadang-kadang menyulitkan. Tapi kalau minum kan bisa. Jadi masing-masing itu ada kelebihannya. Jadi dikerjain aja dua-duanya. Nggak usah kalau kalau misalnya nanya yang terbaik itu nggak bisa dibandingin karena dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi dan bisa dikerjakan dua-duanya kan nggak harus dipilih gitu. Iya. Oke, thank you dok. Nah ini terakhir ya, apakah ada filter dalam botol tersebut yang harus dicuci atau diganti setelah beberapa pemakaian? Ini saya jawab aja dok ya. Nggak ada ya. Kalau untuk hydrogen fountain yang versi kedua atau PM inhaler itu nggak ada filter yang harus diganti. Terus kalau untuk pembersihan gitu atau dicuci ya boleh tiap hari, boleh 3 hari sekali atau seminggu sekali, bebas. Yang penting Anda rutin bersihin aja. Tuh. Jadi kita praktis kok, simple gitu ya. Oke, itu dok, udah jam 21 ini ya. Jadi Oke. kesimpulannya ya adalah antioksidan yang terbaik di vitamin adalah air hidrogen. Makanya dari itu teman-teman kalau Anda sekarang konsumsi suplemen atau vitamin jangan lupakan ya, harus ingat yang namanya konsumsi air hidrogen, inhalasi hidrogen dari hydrogen fountain. Ini jadinya ibaratnya ini yang utama lah ya. Ini yang utama karena daripada Anda minum air biasa nggak ada kandungan antioksidan apapun, lebih baik Anda pindahin air biasa Anda ke dalam mesin hydrogen fountain, diproses 3 menit, diproses 10 menit, maka menghasilkan antioksidan yang luar biasa. Gitu. Oke, ditutup sama Samuel. Sam, mana Sam? Sebentar ya, aku unmute dulu Sam. Oke. Ayo Sam, silakan Sam. Ya, jadi malam hari ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan baik dari Paleo maupun dari Dr. Andi, terutama tentang antioksidan ya. Jadi saya tadi ada satu notis yang bagus banget sih menurut saya bahwa air hidrogen itu satu-satunya antioksidan yang bisa dibikin sendiri oleh kita. Jadi nggak ada antioksidan lain yang bisa dibikin sendiri kecuali air hidrogen, dan itu dengan tumbler hidrogen, dalam hal ini hydrogen fountain, itu kita bisa bikin antioksidan kapanpun dan dimanapun kita mau. Itu luar biasa sekali sih menurut saya. Jadi buat teman-teman di sini yang belum punya tumbler hydrogen fountain, buruan deh hubungi yang mengundang, buruan dibeli tuh tumblernya. Jadi punya hydrogen fountain tuh seperti kita tuh punya pabrik air hidrogen sendiri gitu. Jadi itu benar-benar luar biasa sih menurut saya gitu. Oke, jadi terima kasih Pak Leo, terima kasih Dr. Andi sudah sharing informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua malam hari ini, dan mungkin cukup sampai di sini untuk Hydrogen Talk malam hari ini. Next kita akan ketemu lagi dalam pertemuan yang lainnya dan tentunya akan memberi banyak manfaat untuk kita semua, terutama dalam hal kesehatan tubuh kita semua. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di Hydrogen Talk malam hari ini. Terima kasih Dr. Andi. Terima kasih ya. Ya. Izin ya. Yuk. Oke.